Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan terkait program pelayanan rumah sakit. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Sarul Faza dengan NPM 242 dan sebelah saya ada partner saya yaitu Bagas Firdaus Triputra dengan NPM terakhir 161. Lanjut di sini kita akan masuk ke PPT-nya. Di sini kita membuat sebuah program untuk pelayanan rumah sakit, yang dimana program pelayanan rumah sakit adalah program yang dapat digunakan oleh pihak rumah sakit untuk data pasien-pasien untuk berobat. Nah, lanjut bahasa yang kami gunakan dalam program kali ini yaitu bahasa C++. Fitur yang ada di program ini yaitu dapat menampilkan antrian, dapat menambahkan pasien ke data antrian, dan dapat memperoleh data seiring berjalannya waktu. Lanjut di sini ada studi kasus yang kita pilih yaitu ada sebuah rumah sakit yang sibuk. Iqbal, seorang petugas medis, menggunakan program manajemen antrian untuk mengelola pasien. Pagi itu Iqbal membuka program dan memilih opsi satu, yang dimana opsi satu itu adalah tambah pasien ke daftar antrian. Dia masukkan informasi penting termasuk nama, umur, dan gejala, serta menentukan apakah pasien dirawat inap. Program menambahkan pasien ke antrian dengan sukses. Lalu Iqbal mencoba memasukkan data pasien lainnya, namun yang dimasukkan kurang lengkap. Maka pasien itu akan gagal untuk dimasukkan ke dalam antrian. Lalu setelah itu, dia melihat siapa saja yang sedang menunggu di dalam antrian dengan menggunakan opsi kedua, yaitu tampilkan daftar pasien. Dan program menampilkan semua informasi pasien, termasuk biaya, pelayanan, dan lain-lain. Lalu selanjutnya, pasien itu dilayani. Lalu Iqbal milih opsi nomor tiga, yaitu layani pasien. Program akan menampilkan informasi pasien yang akan dilayani. Setelah itu, setelah pasien dilayani, Iqbal kembali melihat daftar pasien yang sedang menunggu dengan menggunakan opsi dua lagi. Lalu akhirnya setelah semuanya selesai, Iqbal memilih opsi 4 yaitu keluar. Lanjut, di sini ada materi-materi yang kami gunakan dalam program ini yaitu konsep struktur data dan ADT, yang dimana kita menggunakan type def dan struct. Lalu di sini juga ada linked list, kita menggunakan fungsi creation, insertion, lalu display. Lalu selanjutnya materi queue, kita menggunakan enqueue untuk memasukkan data, dan kita menggunakan deque, yang dimana deque di sini kita gunakan untuk uh, fitur nomor 3, layani pasien. Sini juga ada tambahannya, kita menggunakan switch case pada bagian menu. Di sini kita menggunakan fungsi perhitungan untuk menghitung biaya biaya. Nah, di sini kita langsung masuk ke programnya yang akan dijelaskan lebih lanjut oleh teman saya. Oke, kita yang pertama dulu, kita take struct untuk pasiennya sebagai pasien node. Lalu juga terdapat struct untuk pasien dengan isian variabel data penting seperti nomor antri, berat badan, tinggi badan, umur, hari, untuk lama hari pasien menginap atau ingin melakukan rawat inap. Lalu terdapat string nama, gejala, kelamin, tipe layanan, lalu boolean rawat inap untuk melakukan seleksi true false, apakah pasien itu rawat inap atau rawat jalan. Lalu INT lama inap dan pasien note next. Untuk kita lanjutkan ke bagian pasien note, create patient note. Lanjut, ada deklarasi variabel lagi untuk posisi antri. Kita mulai dari satu, dan untuk constraint biaya dasar yaitu kita constraint biaya dasar untuk patokannya yaitu 250.000, dan patokan biaya rawat inap per harinya itu 500.000. Lanjut ke bagian fungsi create patient node. Di sini berisi untuk cek analisis atau deklarasi linked list pertama. Kita buat awalan, maaf, untuk panggilan pasien node-nya sebagai list 1. Jadi setiap kali ada data masuk akan kita inisiasi kembali ke sini, lalu kita inisiasi lagi ke bagian queue pasien. Lanjut. Selanjutnya terdapat fungsi INT hitung biaya, yaitu kita lakukan seleksi awal yaitu dari rawat inap, apakah pasien itu rawat inap atau tidak. Jika tidak, maka bulan rawat inap ini kita bikin kosong. Lalu
kita kita pastikan lagi untuk lama inap inputannya berapa. Kalau misalnya 2 hari, maka total biaya dasar itu nanti kita kalikan sama lama inapnya tadi. Jadi biaya dasarnya itu 250.000, kita tambahkan hasil kali lama inap dengan biaya tambahan rawat inap seperti itu. Selanjutnya yaitu fungsi void occupations. Di sini berguna untuk lakukan analisis data entry. Jadi ketika data entry kita masuk di void occupation ini akan dianalisis gitu. Dianalisis apa bagian mana yang head, bagian mana yang tail. Nah, kalau misalnya udah dianalisis dan itu benar, maka data pasien langsung disimpan seperti itu. Lanjut ke bagian void pasien, yaitu kita analisis dulu head apakah kosong. Jika kosong, maka tidak ada pasien yang dilayani. Sehingga program void TQ pasien akan berhenti. Nah, jika ada eh, data pasien mulai dari pertama sampai hingga akhir, maka lanjut ke bagian pasien note sebagai layanan pasien itu sebagai head, di mana eh, ketika kita ingin layanin pasien, akan ditampilkan dulu data pasien yang akan dilayani, lalu kita seleksi lagi layan pasien itu rawatin apa tidak, maka akan ditampilkan data perawatan rawat inap, lalu selanjutnya seleksi dan pasien rawat inap. Ini akan menampilkan lama lama inap jika pasien memilih rawat inap, yaitu berapa hari, lama inapnya berapa hari. Lalu yang terakhir kita eh, kita DQ pelayanannya dengan seleksi bahwa head kita geser, lalu kita seleksi head apakah kosong dan tail apakah kosong. Jika tidak, maka pasien note dibikin kosong seperti itu. Lanjut, lanjut di pasien entry data pasien. Di sini kita deklarasi semua variabel yang dibutuhkan. Di pertama yaitu kita masukkan nama, lalu say ignore yaitu berguna ketika kita masukkan nama, maka eh, data selanjutnya itu tidak tidak tercetak double gitu. Jadi kalau misalnya kita masukin nama Faza, nah program akan langsung seleksi, lanjut ke seleksi. Jadi tidak tidak membuat site baru gitu atau kotak baru agar untuk inputan selanjutnya itu tetap berada di bawah masukan nama seperti itu. Nah, kalau misalnya namanya itu kosong atau namanya tidak sesuai, maka akan mencetak nama tidak boleh kosong, harap isi kembali. Begitu juga di beberapa input selanjutnya bisa digeser ke bawah. Jadi semua inputan itu harus kok sama. Maaf, harus ada isinya dan benar. Kalau misalnya tidak benar, maka program selalu akan mencetak eh, isi data harus benar atau tidak boleh kosong seperti itu. Lanjut. Nah, selanjutnya ada fungsi display. Di sini seperti biasa kita cek apakah head itu kosong. Jika kosong, maka tidak ada pasien dalam antrian. Nah, untuk selanjutnya ini yaitu kita analisis dulu, kita misalkan si head itu sebagai temporary dari dari linked list node-nya pasien node. Nah, lalu terdapat pengulangan. Jika temporary itu tidak kosong, maka eh, program display akan menampilkan data-data pasien mulai dari urutan pertama hingga urutan yang terakhir. Seperti itu. Mau digeser. Lanjut ke in main. Di sini kita bikin deklarasi untuk head dan tail. Kita awali dengan null. Lalu terdapat data pasien yang sudah kita siapkan untuk kita entry. Jadi ketika kita jalankan data entry kita bisa sudah ada. Lanjut di bagian in button itu nanti deklarasi kalau misalnya kita inputasi pilihan. Nah, di sini di main terdapat menu yaitu do see out menu pasien rumah sakit, dapat pilihan 1 sampai 4. Nah, di bagian pilihan Anda itu nanti kita masukkan antara 1 sampai 4. Jika kalian pilih di luar dari 5 atau maaf, di luar dari 4, maka program akan berhenti.
Dan otomatis user harus melakukan pengulangan penjalanan program kembali. Tuh. Untuk yang switch case satu itu kita gunakan deklarasi pasien node list satu sebagai entry data pasien. Jadi ketika kita memasukkan data pasien, kita tidak langsung secara langsung menyimpan data pasien itu ke bagian pasien node. Melainkan kita harus deklarasi dulu agar hasil-hasil entry data pasien itu tidak tidak apa ya, kayak tidak menumpuk lah atau kadang tidak masuk ke dalam hasil antrian seperti itu. Maka kita harus deklarasi, lalu kita deklarasi coefficient berdasarkan head, tail, dan di satu seperti itu. Di display 2 itu kita gunakan untuk display layanan antrian, dan case ketiga itu kita buat di queue pasien sebagai layanan antrian seperti itu. Mungkin segitu aja yang bisa saya jelaskan untuk programnya. Untuk running program dan output lain-lainnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Jadi kita pada running program ya di sini. Kita langsung coba saja kita run. Nah, di sini sudah ada tampilan data-data yang sudah kita masukkan terlebih dahulu ya agar tidak tidak terlalu lama. Di sini kita langsung coba pada studi kasus tadi Iqbal melakukan penambahan pasien. Jadi kita pilih menu satu. Nah, langsung kita masukin saja sudah coba masukkan nama, usia, kita 20 tahun, berat badan misal 78, 178, laki-laki. Sini gejalanya kita coba panas, panas saja. Masukkan tipe layanan, kita coba umum. Pasien rawat inap, kita ya, kita coba. Lama waktu rawat inap, karena di sini kita milih rawat inap atau enggak, jadi di sini kita akan keluar lama waktu rawat inapnya berapa hari. Jadi kita coba aja 3. Nah, pasien Sahrul Bagas telah ditambahkan ke antrian. Lalu pada studi kasus di sini Iqbal ingin menambahkan pasien namun salah. Apa yang terjadi jika kita kurang lengkap ya masukkan datanya. Misalkan namanya Iqbal itu sendiri aja Iqbal, usia 20, coba berat badan, kita coba 67 saja. Nah, tinggi badan kita coba kosongin ya. Nah, nah ketika kita salah masukkan, misalkan, harusnya tinggi badan ini kan kita isi dengan angka ya. Tapi di sini kita malah masukkan dengan sebuah string, Bagas misalkan, tinggi badan harus angka positif, harap isi kembali. Jadi nggak bisa ya kalau kalau apa namanya, kalau terjadi kesalahan sini. Nah, lanjut karena tadi sudah tidak bisa ya untuk gara-gara si Iqbal ini salah untuk masukkan data, jadi nggak bisa dimasukkan ke dalam antriannya. Lanjut, si Iqbal ingin menampilkan pasien-pasien yang telah dia daftarkan ya. Kita pilih menu nomor 2. Nah, maka di sini akan terlihat siapa saja yang ada di dalam antriannya pasien-pasiennya. Nomor 1 Budi benar, nomor 2, nomor 3. Nah, ini Sarul Bagas itu data yang baru kita masukkan tadi ya. Jadi dia otomatis langsung ke paling bawah karena kita menggunakan queue ya. Langsung ke pasien nomor layanan 4 yaitu Sarul Bagas ini keluar. Nah, di studi kasus si Iqbal ingin melayani pasien, maka seharusnya kan yang harus dilayani harusnya nomor 1 ya. Kita coba apakah benar nomor 1 akan hilang dalam antrian kita layani pasien. Nah, di sini langsung keluar pasien nomor satu Budi Sosanto dilayani dengan ada di sini informasi-informasi pasiennya. Nah, coba kita lihat lagi di uh, opsi nomor 2, tampilkan daftar pasien. Apakah benar si Budi sudah hilang? Nah, di sini Budi sudah hilang ya benar. Nomor 1 langsung ke Siti Aisyah. Karena tadinya dia 2, langsung dia naik ke nomor 1. Nah, sini Sarul Bagas juga tetap ada. Nah, pada studi kasus,
Setelah semua selesai, Iqbal ingin keluar dari program, maka dia memilih opsi nomor 4. Nah, di sini program ended. Jalankan kembali program untuk mengikuti fitur pada program. Nah, baik. Setelah selesai pemaparan dari kami, mulai dari PPT hingga programnya Mau itu program. sendiri, lalu pada perandingan program. Cukup sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.